Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM D24040036. Saya dari kelas B, semester 2 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking dan Simulasi Kreatif. Jadi, saya akan menjelaskan dari makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Teknik Mengatasi Social Anxiety dalam Kegiatan Public Speaking dan Simulasi Kreatif Siswa di Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu definisi social anxiety. Jadi, kecemasan sosial atau social anxiety merupakan kondisi rasa kekhawatiran yang dialami oleh seseorang karena ia mempersepsikan segala hal yang dialami oleh orang lain. Sedangkan pada anak-anak, bentuk social anxiety biasanya muncul dalam aktivitas seperti berbicara di depan kelas, bertanya atau menjawab pertanyaan guru, dan tampil dalam pertunjukan sekolah. Selanjutnya ada public speaking di sekolah dasar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih public speaking di tingkat sekolah dasar. Public speaking di tingkat sekolah dasar merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan sejak dini. Public speaking di sekolah dasar tidak hanya sekedar berpidato, melainkan meliputi berbagai bentuk kegiatan yang berbicara di depan umum seperti presentasi tugas, membaca puisi, bercerita, bermain peran, atau bisa dikatakan dengan drama, hingga memberikan laporan hasil diskusi kelompok. Nah, terus ada faktor penyebab social anxiety pada anak sekolah dasar. Jadi, faktor penyebab social anxiety pada anak di sekolah dasar, yang pertama ada pengalaman sosial negatif yang di masa lalu. Pengalaman sosial negatif di masa lalu yaitu pengalaman seperti dipermalukan, dihina, ataupun ditertawakan saat berbicara di depan umum. Itu dapat meninggalkan trauma emosional yang memicu rasa takut berlebihan terhadap situasi sosial di kemudian hari. Nah, terus ada kurangnya dukungan emosional dari guru dan teman sebaya. Anak yang merasa kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekolah akan merasa lebih terisolasi dan mengalami kecemasan berlebihan saat tampil di hadapan teman-temannya. Dan yang terakhir ada pola asuh orang tua yang tidak tepat. Pola asuh yang terlalu otoriter, protektif berlebihan, atau selalu menuntut kesempurnaan membuat anak merasa cemas terhadap penilaian orang lain. Anak menjadi takut salah karena terbiasa mendapatkan tekanan dari lingkungan terdekat. Nah, pada social anxiety ini adapun dampaknya terhadap public speaking. Itu menurunnya partisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Siswa yang mengalami kecemasan sosial seringkali menghindari interaksi verbal di kelas, seperti menjawab pertanyaan dari guru atau mengikuti diskusi kelompok. Ini menyebabkan rendahnya keaktifan belajar dan berpotensi menghambat perkembangan akademis anak. Nah, yang kedua ada
rendahnya kepercayaan diri saat tampil di depan kelas. Ketakutan terhadap penilaian orang lain menyebabkan siswa meragukan kemampuan dirinya sendiri. Meskipun mereka memahami materi, social anxiety membuat mereka merasa tidak mampu menyampaikannya dengan baik. Selanjutnya ada dampak social anxiety terhadap public speaking yang terakhir, yaitu menghambat pengembangan keterampilan komunikasi dan sosial. Anak yang menghindari situasi sosial karena kecemasan akan melewatkan banyak hal. Kesempatan untuk belajar keterampilan komunikasi, seperti cara menyampaikan pendapat, menyusun argumen, ataupun mendengarkan secara aktif. Nah, selanjutnya itu ada teknik mengatasi social anxiety. Yang pertama itu teknik relaksasi dan mindfulness untuk anak. Jadi, ini mengajarkan siswa teknik pernapasan dalam, seperti tarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan, tahan selama 2 detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ini dilakukan beberapa kali sebelum aktivitas sosial seperti presentasi ataupun tugas kelompok. Nah, apa sih itu mindfulness? Jadi, mindfulness itu teknik sederhana seperti berdiam dan mendengarkan suara sekitar. Ini bisa melatih fokus dan ketenangan. Yang kedua, yaitu penguatan positif dan reward sosial. Ini memberikan apresiasi seperti pujian verbal. Contohnya, kamu hebat, sudah berani mencoba. Atau simbolik bintang, prestasi, dan stiker. Nah, ini mampu memperkuat perilaku positif. Ini meningkatkan rasa percaya diri siswa dan mengasosiasikan keberanian sosial dengan pengalaman yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu membangun iklim sosial yang aman. Lingkungan belajar yang penuh empati sangat penting. Guru dapat mencontohkan sikap menghargai pendapat, tidak mengejek kesalahan, dan merangkul keberagaman gaya komunikasi siswa. Ruang kelas yang inklusif dan suportif dapat mendorong siswa untuk berani mengekspresikan dirinya. Dan yang terakhir ada simulasi kreatif siswa sekolah dasar. Yang pertama itu ada drama mini dan teater kecil. Jadi, drama mini dan teater kecil ini bisa mengajak siswa tampil dalam drama kelompok, mendorong mereka berlatih berbicara di depan umum secara tidak langsung. Fokus kegiatan bukan pada akurasi dialog, melainkan pada proses kolaborasi, keberanian tampil, dan ekspresif diri. Terus yang kedua yaitu permainan interaktif dan ice breaking. Game seperti contohnya tebak gaya. Tebak gayanya itu seperti siapa aku atau lingkaran cerita. Dapat membantu mencairkan suasana dan membentuk kebersamaan. Permainan yang dirancang untuk mengharuskan siswa berbicara, berinteraksi, atau memberi instruksi dapat melatih keterampilan sosial dalam suasana santai. Terus yang terakhir, ada media visual dan cerita inspiratif. Cerita anak bergambar dengan karakter yang memiliki tantangan serupa. Misalnya karakter pemalu yang akhirnya berani tampil. Dapat memberikan identifikasi dan inspirasi bagi siswa. Setelah membaca cerita, ajak diskusi terbuka mengenai bagaimana si tokoh mengatasi rasa takutnya. Nah, itu pun yang dapat saya jelaskan
dari makalah saya yang berjudul Teknik Mengatasi Social Anxiety dalam Kegiatan Public Speaking dan Simulasi Kreatif Siswa di Sekolah Dasar. Saya Nur Aisyah dengan NIM D24040036. Saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.